Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengapa kita perlu bersukacita, berdoa, serta mengucap syukur? Ayat ini adalah nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat, karena kekristenan saat itu mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi. Saat itu orang Kristen atau orang percaya mendapat tekanan dengan kejam. Sehingga Rasul Paulus mengatakan hal ini terhadap jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, seiring dengan situasi pandemi, perubahan sistem terjadi di setiap segi. Saat ingin memperjuangkan atau berusaha untuk memenangkan sesuatu hal, penuh pertimbangan. Rasanya tidak loyal, tidak puas dalam melakukannya. Bahkan yang kita targetkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berat, lambat, serta harus hati-hati dalam mengerjakannya. Rasanya hal ini sangat membosankan dan menjadi tekanan dalam setiap sisi kehidupan kita. Tetapi agar kita sebagai seorang Kristen tidak kehilangan identitas yang seolah tidak memiliki pengharapan dari Kristus, maka kita harus mampu melakukan 3 hal yang dinasehatkan Paulus ini sekalipun sedang berada dalam situasi tekanan. Nasihat Paulus ini diperdengarkan kembali kepada kita untuk yang pertama, tetap bersukacita. Bersukacita merupakan bagian dari kehidupan orang percaya. Ayat ini menasihatkan jemaat untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, tidak boleh khawatir. Tetapi yang dimaksudkan di sini tidak boleh berlebihan atau berlarut-larut seakan-akan tidak ada jalan keluar dan pengharapan dalam kesedihan dan kekhawatiran tersebut. Sebab yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya walaupun memiliki kesedihan, kekhawatiran, tetap berpengharapan dalam Yesus sehingga tetap mampu untuk bangkit dan bersukacita. Yang kedua, berdoa. Tetap berdoa berarti selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan ini. Berdoa menjadi kekuatan dalam setiap tantangan dan pergumulan di titik lemah kita. Tetapi perlu kita sadari sebagai orang yang beriman, berdoa tidak hanya dilakukan karena mendapatkan masalah atau pergumulan. Sebab berdoa dalam ajaran Tuhan Yesus adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan itu harus setiap saat, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, atau situasi apapun. Yang ketiga, mengucap syukur. Ucapan syukur atau mengucapkan terima kasih kepada Allah menunjukkan sikap kita terhadap Allah. Walaupun dalam tantangan saat ini kita harus tetap dewasa menghadapinya, mampu menemukan jalan keluar yang bijaksana, karena Allah pasti menolong kita. Maka marilah tetap mengucap syukur mulai awal hingga masalah itu selesai terlewati dengan baik. Sebab mengucap syukur berarti melakukan kehendak Allah. Tuhan ingin orang percaya selalu mampu untuk mengucap syukur dalam situasi apapun yang dihadapinya. Saudara-saudari, 3 hal ini sederhana, tidak sulit dan mudah dilakukan. Lalu, apakah kita sudah bersukacita hari ini? Sudahkah kita berdoa hari ini? Mampukah kita selalu mengucap syukur?
Tetaplah sadari, selama kita masih berlindung dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya.